Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini, kelompok 2 akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah ekonomi moneter, yaitu teori penawaran uang. Kelompok kami beranggotakan 6 anak, yaitu Beauty Permata Putri, Miftahul Ilham Bayu, Elisa Dwi Ramadhani, Seli Irawati, Naura Kamala, Maiditya Nurfadilah, dan Melati Aprilia Putri Ramayani. Pernahkah kalian berpikir mengapa jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa mempengaruhi harga barang, inflasi, bahkan kestabilan perekonomian suatu negara? Nah, jawaban dari pertanyaan itu ada pada penawaran uang. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dan pengertian dari penawaran uang. Konsep teori penawaran uang adalah bagaimana jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian ditentukan dan dikendalikan oleh otoritas moneter agar tercapai keseimbangan dan stabilitas ekonomi. Menurut Menkeu, uang merupakan kumpulan aset yang dapat segera dipakai dalam transaksi. Uang juga mencakup segala sesuatu yang diterima sebagai alat pembayaran, baik untuk barang, jasa, maupun kewajiban hutang. Peran utamanya dalam sistem ekonomi adalah mempermudah proses pertukaran barang dan jasa sekaligus menghemat waktu serta usaha yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan. Money supply atau penawaran uang adalah jumlah keseluruhan uang yang tersedia dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu yang biasanya dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter menurut Menkeu 2012. Model teori penawaran uang, yang dimana dalam dua model ini terdapat dua teori. Yang pertama teori penawaran uang tanpa bank, dan yang kedua ada teori penawaran uang modern. Memasuki teori yang pertama, yaitu teori penawaran uang tanpa bank, yang dimana teori ini muncul ketika sistem pembayaran masih menggunakan standar emas, yang artinya emas menjadi salah satunya alat tukar, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan naik dan juga ataupun turun mengikuti banyaknya emas yang tersedia, yang artinya semakin banyak emas, maka juga semakin banyak pula uang yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Baik, selanjutnya dalam penawaran teori uang modern, yang dimana dalam sistem keuangan modern sendiri, uang tidak lagi bergantung pada jumlah emas. Bank sentral berperan mencetak dan juga mengatur uang yang utama atau uang primer. Sementara itu, lembaga keuangan atau perbankan sendiri menciptakan uang tambahan atau bisa kita sebut sebagai uang giral atau uang sekunder. Keduanya saling berkaitan karena uang sekunder hanya bisa ada kalau sebelumnya ada uang primer yang diterbitkan oleh bank sentral. Proses terbentuknya uang beredar atau teori modern. Yang pertama, uang beredar muncul dari interaksi permintaan dan penawaran. Jumlah uang yang beredar tidak semata-mata karena pemerintah mencetak uang, melainkan hasil keseimbangan antara kebutuhan masyarakat atau permintaan uang dan jumlah uang yang tersedia atau penawaran uang. Yang kedua, jika permintaan tidak sama dengan penawaran, pasar akan melakukan penyesuaian. Saat terjadi ketidakseimbangan, misalnya permintaan lebih besar daripada penawaran, pasar akan berusaha menyesuaikan melalui mekanisme ekonomi agar mendekati titik seimbang. Dan yang ketiga, pelaku pasar ubah struktur atau kekayaan yang dimiliki. Dalam proses penyesuaian, masyarakat atau pelaku ekonomi akan mengatur kembali cara mereka menyimpan dan menggunakan uang atau aset agar sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Yang keempat, proses berlanjut hingga tercapai keseimbangan. Penyesuaian terus berlangsung sampai jumlah uang yang ditawarkan sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran uang. Perhatikan gambar di samping.
di mana sumbu Y mewakili tingkat bunga real dan sumbu X mewakili jumlah uang real yang beredar. Secara teori, kurva penawaran uang biasanya digambarkan miring ke atas atau berslope positif. Artinya, ada hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah uang yang ditawarkan dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Tetapi dalam kenyataannya, kurva penawaran uang sebenarnya tegak lurus terhadap sumbu X. Hal ini terjadi karena jumlah uang yang beredar tidak ditentukan oleh naik turunnya bunga, melainkan ditetapkan langsung oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi, dalam jangka pendek, jumlah uang yang beredar dianggap tetap. Selanjutnya, kita bahas tentang pergeseran kurva penawaran uang. Oke, selanjutnya pergeseran kurva penawaran uang. Jika kurva bergeser ke kanan, artinya penawaran uang bertambah. Hal ini biasanya terjadi ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan ekspansif, yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Jika kurva bergeser ke kiri, artinya penawaran uang berkurang. Hal ini bisa terjadi jika Bank Indonesia mengambil kebijakan kontraktif, misalnya untuk menekan inflasi. Selanjutnya, perbedaan uang atau money supply. Dalam money supply terdapat M1, M2, dan juga M3 yang merupakan kategori untuk mengukur jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian. Pertama, M1 merupakan ukuran uang yang beredar paling sempit, seperti uang kartal yang meliputi uang kertas dan juga uang logam yang beredar di luar bank ditambah dengan rekening giro atau demand deposit yang dapat ditarik pada sewaktu-waktu. M1 ini biasanya dianggap sebagai uang yang paling likuid karena dapat digunakan secara langsung sebagai alat tukar. Kedua, M2 merupakan uang beredar yang lebih luas meliputi komponennya M1 ditambah dengan tabungan deposito berjangka dalam jumlah kecil dan juga reksadana pasar uang tertentu. M2 lebih likuid dibandingkan dengan M1, namun masih dapat diubah dengan mudah menjadi uang tunai. Dan yang terakhir M3 merupakan uang beredar yang paling luas. M3 meliputi semua komponen M2 ditambah dengan deposito jangka besar dan juga dana pasar uang institusional, serta mencakup simpanan jangka panjang dan instrumen keuangan yang kurang likuid dibandingkan M1 dan juga M2. Ini kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang dalam perekonomian. Pada bagian ini kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang dalam perekonomian. Yang pertama, kebijakan moneter Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran utama mengendalikan jumlah uang beredar. Melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga, dan cadangan wajib minimum, Bank Indonesia bisa menambah atau mengurangi jumlah uang dalam perekonomian. Kedua, tingkat cadangan perbankan. Setiap bank umum diwajibkan menempatkan sebagian dana mereka sebagai cadangan di bank sentral. Jika persentase cadangan ini dinaikkan, kemampuan bank untuk menyalurkan kredit berkurang, sehingga penawaran uang menurun. Ketiga, perilaku masyarakat dan dunia usaha. Jika masyarakat lebih senang menyimpan uangnya di bank, maka bank memiliki kemampuan lebih besar untuk menciptakan uang giral. Sebaliknya, jika masyarakat lebih memilih uang tunai, maka potensi ekspansi penawaran uang akan terbatas. Keempat, tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi biasanya membuat masyarakat memilih menyimpan uang dalam bentuk deposito. Hal ini mengurangi likuiditas. Sebaliknya, suku bunga rendah mendorong peningkatan kredit yang dapat menambah penawaran uang. Kelima, arus modal dan perdagangan internasional. Ketika terjadi arus modal masuk dari luar negeri atau surplus pada neraca pembayaran, cadangan devisa akan meningkat, dan penawaran uang pun cenderung bertambah. Namun, jika terjadi arus modal keluar, jumlah uang beredar akan menyempit. Terakhir, perkembangan teknologi keuangan. Inovasi seperti mobile banking, e-wallet, dan sistem pembayaran digital mempercepat perputaran uang dalam perekonomian. Hal ini juga memengaruhi penawaran uang secara tidak langsung. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penawaran uang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan moneter, kondisi perbankan, perilaku masyarakat, hingga faktor global dan teknologi keuangan modern. Dampak penawaran uang terhadap perekonomian. Yang pertama adalah dampak terhadap inflasi. Apabila penawaran uang naik, maka konsumsi dan investasi akan naik, sehingga akan terjadi resiko inflasi apabila melebihi kapasitas produksi.
Selanjutnya, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila uang beredar lebih banyak, maka kredit akan mudah dan suku bunga akan turun, sehingga akan mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah dampak terhadap suku bunga. Apabila penawaran uang naik, maka suku bunga akan turun. Berbanding sebaliknya, apabila penawaran uang turun, maka suku bunga akan naik. Yang terakhir adalah dampak terhadap keseimbangan ekonomi ISLM. Apabila penawaran uang bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan, yang menunjukkan kenaikan output. Berbanding sebaliknya, apabila penawaran uang berkurang, maka kurva LM bergeser ke kiri, yang menunjukkan penurunan output. Berikut terdapat relevansi penawaran uang di dunia modern. Yang pertama, menjaga kestabilan harga dan mencegah inflasi atau deflasi yang berlebihan. Seperti halnya di dunia modern ini, penawaran uang akan tetap tinggi untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah inflasi. Yang kedua, sebagai alat bank sentral untuk mengelola jumlah uang beredar untuk mencegah inflasi yang tinggi. Seperti halnya yang teman-teman ketahui, bank sentral yang memiliki wewenang untuk mengelola jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, menjaga jumlah uang beredar yang optimal untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi. Apabila jumlah uang yang beredar optimal akan mendorong investor untuk berinvestasi di dunia ekonomi. Yang terakhir, terdapat indikator dalam menentukan kebijakan ekonomi moneter. Tersebut adalah relevansi penawaran uang di dunia modern. Jadi, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi ini adalah penawaran uang merupakan jumlah keseluruhan uang yang beredar dalam perekonomian pada waktu tertentu dan dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dalam praktiknya, penawaran uang dapat memengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan keseimbangan pasar ISLM, di mana peningkatan jumlah uang beredar mendorong konsumsi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Tapi juga berisiko menimbulkan inflasi bila melampaui kapasitas produksi. Perbedaan jenis uang M1, M2, M3 mencerminkan tingkat likuiditas aset, sementara faktor-faktor seperti kebijakan bank sentral, cadangan perbankan, perilaku masyarakat, arus modal internasional, hingga teknologi keuangan turut memengaruhi peredarannya. Dalam konteks modern, pengelolaan penawaran uang menjadi instrumen vital untuk menjaga stabilitas harga, mengatur jumlah uang beredar yang optimal, mendukung investasi, dan menjadi indikator utama kebijakan moneter.